So guys, kali ini aku bakal ngebahas tentang simple present tense, simple future tense, dan simple past tense. Juga ada modal verb yang aku bahas di sini ya teman-teman. Yang pertama aku bakal ngebahas tentang simple present tense. Pasti kalian udah gak asing kan sama simple present tense? Nah, simple present tense digunakan untuk menggambarkan kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan secara teratur. Misalnya, seperti kita membersihkan rumah, kita pergi ke sekolah, dan juga mencuci piring, mencuci pakaian. Itu merupakan contoh kebiasaan kita sehari-hari atau yang kita lakukan secara teratur ya. Nah, struktur penulisan dalam simple present tense itu ada 3 ya, karena dalam kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yang pertama dalam kalimat positif, itu cara penulisan atau struktur penulisannya seperti subjek ditambah dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama ya teman-teman. Contohnya seperti I eat breakfast every morning. Nah, I sebagai subjek, eat sebagai verb one. Oke teman-teman. Yang kedua adalah dalam bentuk negatif. Ada subjek ditambah do atau does, ditambah not, ditambah verb one atau kata kerja bentuk 1. Contohnya seperti I do not eat breakfast every morning. Nah, ini pakai not-nya ya teman-teman karena dia dalam bentuk negatif. Nah, di sini ada do dan does. Kalian harus ingat ya teman-teman, ini catatan penting ya. Aku bakal taruh di sini catatan pentingnya. Do dan does itu digunakan untuk beberapa subjek aja. Misalnya, do itu digunakan untuk subjek I, you, they, dan we. Sedangkan untuk does itu digunakan untuk subjek she, it, dan he. She, he, it, oke? Nah, udah tuh kan, kalian udah tahu kan penggunaan do dan does. Nah, untuk kalimat interrogatif, struktur penulisannya seperti do atau does. Ini juga tergantung ya subjeknya seperti apa teman-teman. Do atau does ditambah subjek ditambah verb one atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya, do you eat breakfast every morning? Apakah kamu sarapan setiap pagi? Oke. Kenapa dia di situ do? Karena subjeknya you. Ya. Udah mulai paham kan teman-teman? Oke. Nah, sekian itu untuk present tense-nya ya, simple present tense. Kita masuk dalam past tense atau simple past tense. Digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu ya. Ini udah dilakukan kemudian dibahas lagi gitu. Mas, struktur penulisannya dalam kalimat positif itu ada subject plus verb to. Yang dalam kalimat negatif subject plus did plus not plus verb one. Yang ketiga interrogatif itu did plus subject plus verb one. Kenapa dia verb one di sini padahal dia dalam masa lampau, teman-teman, dalam kalimat negatif dan kalimat interrogatifnya? Karena did itu sudah merupakan lampau ya, teman-teman. Itu udah melambangkan lampau, udah melambangkan masa lalu. Jadi tidak perlu ditambah dengan verb to atau kata kerja bentuk kedua ya. Contoh dari positif, kalimat positif itu I went to school yesterday. Dalam bahasa Indonesianya, saya pergi ke sekolah kemarin. Nah, di situ pergi dalam masa lampau itu berubah, verb to-nya itu berubah jadi went ya. Aku bakal taruh verb 1, verb 2, dan verb 3 went di sini ya teman-teman. Oke, berikutnya dalam kalimat negatif. Kalimat negatifnya I did not go to school yesterday atau aku tidak pergi ke sekolah kemarin. Did not, penulisannya itu bisa did not ataupun didn't. Atau bisa dibaca juga I didn't go to school yesterday.
Cuman karena ini dalam struktur penulisannya yang benar itu did not ya. Tapi kalau dalam pengucapan sehari-hari teman-teman bisa menggunakan didn't gitu ya. Dalam kalimat interrogatif, kita bisa membuat contoh seperti apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Nah, did you go to school yesterday? Berikutnya kita masuk dalam future tense atau digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan di masa depan, ke masa yang akan datang. Dalam struktur penulisannya, dalam kalimat positif itu subject plus will plus verb one. Jadi contoh penulisan dalam kalimat positifnya bisa, saya akan pergi ke bioskop besok. I will go to the movies tomorrow. Oke. Dalam kalimat negatif, untuk negatif strukturnya itu subject plus will plus not plus verb one ya. Dan untuk kalimat interrogatif, strukturnya seperti will plus subject plus verb one. Contohnya seperti, will you go to the movies tomorrow? Oke, berikutnya kita bakal ngebahas tentang modal verb. Aku jelasin dulu apa itu modal verb ya. Apa sih modal verb gitu? Modal verb adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan, kemungkinan, izin, atau kewajiban dalam kalimat. Modal verb tidak berubah bentuk meskipun subjeknya berbeda. Itu tidak ada penambahan seperti penambahan ed, penambahan s, es, itu tidak ada. Dan selalu diikuti oleh verb one, oke? Nah, jenis-jenis dari modal verb. Yang pertama, can. Itu menyatakan kemampuan atau izin. Jadi struktur penulisannya seperti subject plus can plus verb one. Contohnya seperti I can speak English. I can speak English. Saya mampu berbicara bahasa Inggris. Berarti itu kemampuan saya. Saya bisa gitu. Yang berikutnya could. Could itu kemampuan di masa lalu atau izin yang lebih sopan. Ini lebih sopan daripada can ya. Strukturnya seperti subject plus could plus verb one. Contohnya, I could attend the meeting yesterday. Yesterday ya. Yang ketiga ada may atau kemungkinan yang lebih besar 50% atau lebih ya. Strukturnya seperti subject plus may plus verb one. Contohnya, you may go home now. Yang berikutnya ada might atau kemungkinan yang lebih kecil dari 50%. Atau bisa saja boleh jadi tapi tidak pasti ya teman-teman. Dia lebih kecil daripada may. Oke. Strukturnya seperti subject plus might plus verb one. Contohnya seperti it might rain tomorrow, but I'm not sure. Dia masih ragu ya teman-teman. Yang kelima ada shall. Akan atau harus ya. Struktur penulisannya seperti subject plus shall plus verb one. Contohnya seperti I shall attend the meeting tomorrow. Yang berikutnya ada should. Sebaiknya. Should atau sebaiknya. Strukturnya itu subject plus should plus verb one. Contohnya seperti you should study harder. Yang ketujuh ada will atau akan. Strukturnya seperti subject plus will plus verb one. Contoh kalimatnya seperti I will graduate next year. Saya akan lulus tahun depan. Yang kedelapan ada would atau akan atau kemungkinan. Strukturnya seperti subject plus would plus verb one. Contohnya, I would like to go to school the best. Yang kesembilan, must atau harus. Strukturnya seperti subject plus must plus verb one.
Contohnya, you must wear a helmet when riding a motorcycle. Yang terakhir itu ought to atau sebaiknya. Strukturnya subject plus ought to plus verb 1. Contohnya, you ought to apologize for your mistake. Oke teman-teman, segitu aja contoh dari modal verb yang aku berikan dan beberapa jenis modal verb yang aku berikan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang aku bahas sebanyak ini dan semoga dapat bermanfaat video ini buat kalian semua. Bye-bye!